wah, orang lain aja bisa profit sebegitu besarnya, masa saya profitnya cuman segini-gini aja nih. Kayaknya ada yang salah dengan diri saya nih. Kayaknya ada yang salah dengan strategi saya nih. Jangan-jangan strategi yang saya gunakan ini kurang powerful ya. Saya harus ganti strategi dengan strategi orang itu. Nah, ini awal mula terjadinya krisis life of trade. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Teman-teman pernah dengar kata quarter life of crisis? Ini saat dimana orang itu remaja ya, menginjak usia 25 tahun, kemudian merasa kehilangan arah akan hidupnya ya, merasa membandingkan kehidupannya dengan orang lain, dengan temannya, itu kok temannya lebih sukses daripada saya ya, kehidupannya lebih terjamin ketimbang saya, pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu adalah quarter life of crisis ya, contoh dari quarter life of crisis. Ini juga bisa terjadi di trader, terjadi oleh trader juga ya. Jadi urut-urutannya adalah ketika pertama kali trader itu belajar trading, ya pertama kali semangat lah ya, semangat untuk belajar trading, terus lihat postingan dari orang lain, lihat hasil profit, hasil tradingan dari orang lain yang profit ya, bahkan sampai profit gede, itu seneng banget, malah jadi termotivasi. Kemudian menjadi termotivasi untuk belajar trading lebih sungguh-sungguh ya, dan belajar semua ilmu mengenai trading, semua strategi mengenai trading. Dan setelah beberapa lama gitu ya, setelah bisa trading sendiri, kemudian lihat postingan profit dari trader lain yang lebih tinggi profitnya, wah itu mulai kerasa panas nih. Bukannya seneng, semangat, tapi malah jadi panas atau bahkan malah jadi down ya, karena wah, orang lain aja bisa profit sebegitu besarnya, masa saya profitnya cuman segini-gini aja nih. Kayaknya ada yang salah dengan diri saya nih. Kayaknya ada yang salah dengan strategi saya nih. Jangan-jangan strategi yang saya gunakan ini kurang powerful ya. Saya harus ganti strategi dengan strategi orang itu. Nah, ini awal mula terjadinya krisis life of trade. Nah, pada masa-masa seperti ini, itu jadi titik balik ya untuk para trader. Titik balik bisa jadi menjadi trader yang menyadari bahwa dirinya itu memang punya cara trading yang seperti itu ya. Jadi cara trading yang sudah digunakan itu aja udah menghasilkan, kenapa harus ikut cara trading orang lain yang belum tentu orang lain itu prosesnya menemukan strategi trading itu sama dengan diri saya, atau malah jadi semakin panas dan juga pengen punya profit yang segede itu juga ya. Ini malah justru bukannya semakin membuat si tradernya itu semakin berhasil, tapi malah bikin si tradernya itu semakin terjun ke bawah ya, semakin mengalami kegagalan di dalam trading forex, akhirnya malah berhenti. Nah, pernahkah teman-teman mengalami kondisi yang seperti ini? Saya yakin semuanya itu pernah mengalami kondisi yang seperti ini ya, karena saya pun juga mengalami kondisi yang sama. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa melewati krisis life of trade ini ya? Saya kasih nama itu karena memang mirip, kejadiannya mirip dengan quarter life of crisis ya. Jadi sebelum masuk ke gimana caranya ya, buat teman-teman yang pengen bisa trading secara mandiri ya, teman-teman bisa bergabung di gainhunter.com/free. Di situ gratis, teman-teman bisa konsultasi dengan admin saya ya, nanti akan diajari bagaimana caranya untuk bisa trading secara mandiri. Dan juga ada layanan sinyal, teman-teman bisa ikuti selama 14 hari. Nanti kalau mau perpanjang, teman-teman bisa lakukan juga ya. Dan di situ ada beberapa cara berlangganan, ada yang 1 bulan, 1 tahun, 3 bulan ya. Cuman untuk yang 14 hari itu syaratnya cuma deposit saja dan bisa diperpanjang dengan cara deposit. Tetapi harus dikonfirmasi ke admin ya, supaya bisa diaktifasi untuk
sinyalnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar trading dan juga dapat sinyal, silahkan daftar di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi di video di bawah ini. Selain itu juga nanti akan saya kirimin edukasi-edukasi di email ya. Jadi pastikan teman-teman isikan email yang aktif. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa melewati crisis of trade ini? Jadi pertama ya, teman-teman harus menyadari bahwa setiap orang itu beda-beda ya, karena kita bisnis saja itu pun juga beda ya, minat kita juga beda. Misalnya teman-teman ada 2 orang nih ya, yang satu minat sama bisnis perikanan ataupun pertanian gitu ya, yang satunya lagi minat dengan bisnis teknologi. Nah, itu kan sudah beda ya. Kalau kita yang minatnya itu di dunia trading terus disuruh untuk menjadi pebisnis lain, misalnya kita disuruh untuk jualan buah atau disuruh jualan kosmetik kayak gitu ya, itu nggak cocok ya. Karena saya dulu pernah jualan baju dan juga jualan kosmetik karena motivasinya adalah profit ya, motivasinya adalah cuan ya. Akhirnya sempat naik, kemudian setelah tren dari kosmetik itu pudar ya sudah ya, hanya mengikuti pasar saja, tinggal ganti bisnis yang lain kayak gitu. Jadi teman-teman di dalam trading itu juga ada kecocok-cocokannya. Apakah kita itu tipe trader yang agresif? Kalau agresif ya berarti yang kita siap untuk mempertaruhkan modal kita lebih besar ya, dan juga siap untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tapi kalau kita orang yang konservatif ya kita tradingnya pelan-pelan asal tetap bisa dapat profit. Dan itu pun juga nggak masalah ya, jadi trader yang konservatif, yang penting tetap dapat cuannya. Nah, kemudian yang bisa teman-teman lakukan selanjutnya adalah fokuslah kepada diri sendiri ya, fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Karena kalau kita fokus ke orang lain, otomatis diri sendiri nggak bisa terurus ya. Strategi yang sudah kita buat juga nggak bisa terurus. Misalnya kita sudah punya strategi trading yang bisa menghasilkan profit minimal selama 1 bulan berturut-turut ya, konsisten, itu sudah potensial untuk dikembangkan terus-menerus ya, sampai bisa lama gitu ya. Saya punya teman yang benar-benar konsisten ya, dia benar-benar komitmen untuk bisa mengembangkan cara tradingnya ya, untuk bisa mengembangkan MQL 5-nya ya. Jadi kan di trading itu kan kita bisa tracking dengan MQL, kita bisa tracking gimana performa dari akun kita gitu ya. Dia benar-benar fokus mengembangkan trackingan dari akunnya tersebut supaya bisa menjadi akun yang tahan lama dan juga terus meningkat dari profitnya. Itu sangat bagus sekali sampai dia bertahan sampai beberapa bulan. Kemudian ya setelah itu kan pasti ada jenuhnya juga ya, ganti akun itu juga wajar sebenarnya. Jadi ya kita nggak masalah, yang penting trading itu kita mendapatkan profit dari situ ya. Kemudian ini cara yang cukup penting sekali, karena saya yakin teman-teman bisa mengalami krisis life of trade itu saya yakin dari sosial media ya. Nah, teman-teman bisa alihkan daripada melihat sosial media. Oke, yang berbau trading nggak masalah ya. Cuman kadang-kadang yang berbau trading pun juga ada sesuatu hal yang bikin kita down. Nah, itu teman-teman bisa alihkan daripada melihat sosial media trading seperti itu, lebih baik melihat berita-berita ya, berita-berita mengenai trading. Justru kita akan update terus dengan tradingnya ya, bukan karena kita update terus dengan trading, tetapi kita lihat di komunitas-komunitas trading yang kurang positif. Kadang kan kalau kita lihat di komunitas trading itu ada yang komplain lah, yang ini brokernya kayak gini, terus saya trading kayak gini malah loss terus dan lain-lain. Itu kan malah bukannya bikin kita semangat, tapi malah bikin kita down. Nah, lebih baik kan kita lihat berita-berita yang kita bisa pakai Twitter ya, Twitter, terus kita follow akun-akun berita mengenai ekonomi ya, terutama contohnya itu ada CNBC, terus kemudian ada Europe Central Bank, kita follow aja ya, The Fed juga kita follow, terus Bloomberg Ekonomi ya kita follow, lalu kemudian ada Yahoo Financial, terus Squawk Box,
terus Robert T. Kiyosaki, Financial News, berita-berita di Indonesia juga ada Kompas Ekonomi, Antara News, kemudian ada Kontan Investasi ya. Ini salah satu contoh akun-akun Twitter yang bisa teman-teman ikuti. Nah, enaknya dengan akun Twitter ini, ketika ada berita terbaru di market itu kita langsung dapat update-nya. Jadi mungkin bisa dibikin notifikasi kalau si CNBC misalnya. CNBC nge-tweet ya berita, langsung ada notifikasinya. Nah, itu bisa dijadikan seperti itu. Kalau ada berita yang menarik untuk kita, langsung kita baca daripada kita ngikutin sosial media yang isinya kebanyakan sampah ya. Nah, itu mungkin saran saya buat teman-teman yang mengalami krisis ya, krisis life of trading ya. Jadi silahkan teman-teman bisa ikuti saran saya, atau teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar video di bawah ini. Saya Dinovianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.